Assalamualaikum halo semua, saya Siti Mena, peserta magang Bimba. Di sini saya akan menjawab tugas ketiga dari pertanyaan terkait job description motivator pada kegiatan insidentil. Nah, pertama itu apa yang dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Nah, seorang guru atau motivator bertugas untuk membujuk, memberi motivasi, mengajak dengan lembut, juga tidak lupa untuk senyum. Dan tugas utama agar anak menjadi nyaman dan selalu ingin masuk kelas yaitu dengan cara menumbuhkan dan rasa minat belajar anak, juga jalin komunikasi dengan anak, ajak berdialog agar anak merasa nyaman. Yang kedua, apa yang dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Nah, yang harus dilakukan oleh motivator yaitu motivator harus mempunyai kreatifan dari berbagai cara untuk mendiamkan anak dan dilarang keras marah atau mengeluarkan reaksi yang tidak sepantasnya, karena itu bisa membuat sang anak merasa takut. Nah, dan membujuk dengan tingkah yang membuat anak senang seperti ajak bicara dengan lembut dan cari tahu penyebabnya, juga tidak lupa untuk tetap tersenyum. Nah, dan apa yang dilakukan motivator agar apabila ada murid yang mengganggu murid lainnya? Nah, seorang guru atau motivator menegur murid yang mengganggu murid lain dengan lembut dan tegas, juga memberikan motivasi sehingga murid memahami sikap seperti itu tidak baik dan murid itu tidak mengulanginya lagi. Nah, pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Nah, tugas motivator yaitu melatih fokus anak khususnya, tetapi itu semua tidak keluar dari pembelajaran menggunakan metode Bimba dan bisa menegur dan memberi motivasi dengan tutur kata yang lembut dan tidak lupa juga tetap tersenyum. Dan apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik? Nah, tugas yang harus dilakukan oleh motivator secara periodik yaitu menulis raport, mengikuti BBB, belajar bersama Bimba, mengikuti training penyegaran motivator, mengikuti ROHIS, record video kegiatan belajar mengajar, meeting, training, interview. Nah, dan apa saja tugas rutin yang harus dilakukan motivator setiap hari? Yaitu tugas rutin yang harus dilakukan motivator setiap hari adalah mengisi laporan harian dan membimbakan. Nah, dan bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Nah, caranya yaitu saat pembelajaran motivator menggunakan metode individual system atau pendekatan. Nah, maka dari situ motivator akan mengetahui karakter dan kesukaan anak, kesukaan dari masing-masing anak. Poin B, pertanyaan terkait target di kelas Bimba AIO. Pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas yang harus dicapai oleh motivator? Target kegiatan yang harus dicapai oleh motivator yaitu sebagai motivasi atau pendorong bagi anak untuk belajar yang menyenangkan, lalu membimbing dan menumbuhkan minat baca dan belajar dengan menyenangkan, dan menumbuhkan situasi nyaman dan aman dalam kelas. Nah, bagaimana cara motivator mencapai target? Nah, dengan cara mengevaluasi kegiatan belajarnya di kelas untuk bisa meningkat dari sebelumnya, dan dengan cara berdialog di luar dari materi modul Bimba dan melalui individual system. Dan apa tanggung jawab motivator Bimba? Nah, tanggung jawab motivator Bimba ini yaitu yang pertama, menjadikan suasana kelas nyaman, menyenangkan, aman dengan menggunakan metode fun learning, small step system, individual system, dan variation skill. Nah, yang kedua, menjadikan suasana di kelas aman untuk proses bermain sambil belajar. Yang ketiga, menjadikan suasana di kelas nyaman untuk proses bermain sambil belajar. Yang keempat, motivasi dan memfasilitasi murid dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar. Dan selanjutnya, menciptakan kegiatan di kelas sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Dan yang terakhir, mengevaluasi minat belajar anak agar meningkat dari sebelumnya. Poin C, pertanyaan terkait tanggung jawab motivator di kelas. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelasnya aman? Nah,
Pada saat pembelajaran di dalam kelas, motivator tidak lepas mengamati, mengawasi anak dan juga dapat memahami karakteristik dari masing-masing anak. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Nah, yang harus dilakukan motivator yaitu seorang guru atau motivator harus paham dan mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakter anak, kesukaan anak, dan sebagai seorang motivator atau guru juga khususnya di Bimba ini harus mengerti dan memahami kondisi dan situasi anak dalam situasi pembelajaran Bimba, tidak lupa menerapkan juga metode-metode Bimba yang ada dan apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid. Nah, motivator harus mendukung apa yang anak lakukan dan juga memotivasi anak jika melakukan perlakuan yang salah. Dan apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menjadi menyenangkan. Nah, yang harus motivator lakukan adalah memberi pembelajaran menggunakan metode fun learning atau menyenangkan dan menggunakan metode variation skill agar anak tidak cepat merasa bosan. Nah, dan apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar sebelumnya yang harus motivator lakukan yaitu motivator harus bisa menumbuhkan minat baca dan belajar anak, maka dari situ si anak akan suka, senang, dan semangat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangannya? Nah, motivator harus melakukan evaluasi setiap pembelajaran anak. Nah, seperti evaluasi efeksi yang dilakukan setiap 10 menit sekali, yang dilakukan setiap saat, evaluasi kognitif yang dilakukan setiap 10 menit sekali, dan memberikan reward atau motivasi yang dilakukan setiap 5 menit sekali. Nah, dari situ motivator melihat perkembangan anak setiap harinya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.